Yesus. Kalau agnostik gue nggak mau ini. Enggak loh, itu dia Kristen Dre. Itu Yesus Pak Pinandar. Itu disalib di mana? Hah? Pak Pinandar, itu Yesus disalib Ini di mana? gara-gara kodon ditan nih. Di Golgota kenapa bang? Enggak, itu kan Yesus kan disalib. Itu disalibnya di mana? Itu Hmm. Di Golgota. kayu salib atau di mana? Ya, di Dre, Dre, kayu gantian salib. lu, Dre. Gantian lu, Dre. Ya itu disalibnya di kayu salib. Hah? Di Golgota, Tengkorak, Bukit Tengkorak namanya. Iya di kayu salib. Iya, di kayu bang. Di kayu salib. Di kayu salib apa di pohon? Lu pikir monyet, Dre, di pohon, Dre. Enggak serius ini bukan penghinaan. Di kayu Enggak, salib memang atau di pohon? ada kata-kata itu di pohon. Jadi semacam gini bang, pars prototo, satu mewakili banyak. Aku tidak mau melihat batang hidungmu. Jadi seluruh tubuhnya diwakili oleh hidungnya. Jadi pohon acap kali, pohon yang utuh itu di pohon bisa saja bang. Jadi kayu itu kan berasal dari pohon bang. Bisa Jadi seperti pohonnya itu bang. bentuk salib, Dre, katanya, Dre. Iya, karena pohon itu kan berasal dari salib itu berasal dari pohon bang. Itu jadi kayak gini. kalau dalam antropologi sosial pars prototo namanya, satu mewakili semua. Nah, gitu Itu bang, bisa seperti kaitannya itu. sama pohon apa? Maksudnya berkaitan? Karena salib itu terbuat dari kayu itu berasal dari pohon bang. Jadi selalu kadang-kadang disebutkan seolah-olah pohon utuh, bukan pohon yang sudah diolah. Kalau kayu bahasa Inggrisnya kenapa nggak dia bilang wood aja? Karena memang terjemahannya seperti itu bang, ngikutin mereka bang, nggak boleh dimaknai. Iya. Seperti penulisan bukan, ini Alkitab nggak- oleh LAI. kan ya- Mereka kan dipengaruhi yang dogma, maknain- jadi bingung orang Yang terjemahan. maknain kan abang. Yang maknain kan abang. Padahal saya nggak maknain. Arti dari tree itu adalah pohon. Saya nggak maknain bang. Abang sendiri yang maknain menjadi segala macam. Yang namanya pohon pasti ada Nah, saya daunnya, yang Dre, ya. maknain. Kalau pohon pasti ada daunnya, Dre, ya. Iya. Nah, Ada kalau misalkan akarnya. kalau salib, nih ya, saya bukain ya bang ya. Saya Siap bukaan ya. bang. Bentar. Ini gara-gara kodonditan ini. Gua lagi. Ya, bentar. Ini gara-gara saya selalu Wah, sering bergaul lagi. sama kodonditan, akhirnya akhirnya saya Enak saya- kali ketawa ini. bang Nah, si Muala Prince ini kulihat. iya. Lucu soalnya. Coba Bang Umar. Aku dekat Jatiwaringin loh bang. Saya, Di mana Umar. kafenya di situ bang? Oke. Boleh aku singgah itu. Kapan-kapan bang? Di mana Ya. kafenya itu bang? Nanti. Aku di Dekat Kampung Jeko, Bang. Sawah loh. Oh, Jeko, Kampung Sawah dekat lah. ada dua ya Jeko di sana ya? Apa Satu. namanya bang? Penting, nggak ada lagi. Jatiwaringin cuma satu jekonya. Nah, Iya, saya sering lewat di Ini. situ bang. Asafia lewat. nah. Oh, kalau dari Pondok Gede sebelum Asafia, kalau dari Pondok Gede. Dekat Golgota itu, dekat Golgota. Nah, ini adalah Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Versi King James Version ya. Ya, ini diakuin loh. Nah, di sini tulis the God of our father raised up Jesus whom ye slew and hang on the tree. Kan misalkan begitu. Ini kita copy nih, Bang. Kita copy. Cetrek. Ya, sebentar, Bang. Kita pakai ke Google Translate. Oke, sebentar. Google Translate. Oke. Nah, kita masukkan nih bahasa Inggris di sini, Bang. Ini saya nggak makna-makna apa-apa. Nah, Allah nenek moyang nih kan di sini nih, ya kan? Nah, Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dan gantung di pohon. Oke, kalau kita bilang kayu, ini kita balik begini. Oke, ini tetap di tree. Indonesia di sini. Kalau kayu, kita ketik sini ganti kayu. Oke, kayu. Kayu salib dah ya, kayu salib. Nah, kayu. Iya, siap. Oke. Di
salib tuh. Nah, kenapa kok tetap di aslinya di original text-nya juga wood tree, pohon gitu. Nah, ini ditulis di kayu salib. Kalau saya mengatakan ya itu katanya bisa memaknai semuanya segala macam. Kayaknya mereka udah tahu kayu salib apa, pohon apa, udah tahu. Harusnya ditulis aja tulis kayu salib. Kenapa harus ditulis di pohon? Pastinya mereka udah tahu ya namanya pohon apa, kayu apa, salib apa, udah tahu. Gitu. Kalau misalnya kita merujuk lagi ke sini, ya kan, tree, ya. Bla 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 bla. Ini sini on the tree kita 3586 ya. Solun. Sulon. Sorry. Ini orang lagi ngomong apa sih ini orang? Ya tetap istilahnya tree, hitungannya tree, ya kan? Gimana bang? Menurut abang? Oh, ngeles lagi nih Menurut Andre. saya begini bang, Ngeles lagi nih, itu Andre. kan ini yang membuat Kristen liberal yang selalu dipakai teman-teman Muslim untuk mengkritik Kristenan blunder. Kenapa? Ketika arkeologi menemukan bahwa ternyata kayu tree yang dimaknai itu ternyata adalah benar kayu olahan yang menjadi salib, berarti kita harus merujuk kepada pemaknaan bahasa saat itu. Berarti terjadi seperti yang aku katakan, pohon bukan berarti tentu pohon benaran, itu bisa mewakili karena Bentar, kayu itu berasal dari bentar. pohon. 5 detik dulu. Kan ditemukan salib bang, karena Pak orang-orang Pinandar. Roma membuat hukum saat itu bukan di pohon dipakukan, Pak Pinandar. pohon yang intermezzo dulu, telah Bang. diolah menjadi belahan-belahan kayu kan bang. Nah gitu. Ya, Itu aja ini sih, Bang. intermezzo ini. Saya bacain komen yang di bawah nih, 5 detik aja. Kebayang Ya. gua ada Tuhan mikul pohon. Nggak apa-apa, Nggak boleh gitulah. nggak apa-apa. Weh. Izin. Cuma biasa aja. Aku nggak tersinggung itu bang. Weh. Nggak apa-apa. Dre. Dialektika itu. Iya. Kita berdebat. Dre. Gini Bang Finandar. Ini kali ini saya mau belain Bang Finandar nih. Ya, Saya Bang mau belain Bang Finandar. silakan Abang. Ya. Siap, Jadi siap. mualaf Prince itu atau Andre itu lagi ngeledek itu sebenarnya. Itu sebenarnya bukan pohon yang ada cabangnya, yang ada daunnya, bukan. Itu maksudnya adalah kayu salib. Itu. Ya, jangan diartikan sebagai pohon yang ada cabang, ada daun gitu. Tapi Iya kan itu ku bilang tadi. Artinya kayu salib. Iya. Kan berasal dari pohon. Bang. Iya. Ini sekarang Bang Finandar lagi saya belain nih Bang. Ya. Nggak apa-apa bang. Iya. Jadi bukan Dari kenapa pohon. kita Kalau harus digantung di kopi pohon ini kan. sambil ke bawah. Iya, jangan bilang digantung di pohon lah. Nggak sopan itu lah. Kita nggak boleh lah bilang gitu. Ini gara-gara si Andre nih kemarin nih maksa-maksa gua suruh bikin shot nih, makanya nih gua bilang nih. Itu maksudnya kayu salib, Dre. Waduh lo ya. Salib apa? Salib Enggak, apa bahasa memang- Inggrisnya? Memang di manuskripnya Salib apa? bang, kalau nggak salah ditulis pohon juga bang. Ya, iya gini. Makanya karena ditemukan ternyata adalah olahan kayu, Ya, berarti gini. itu pas prototo satu mewakili banyak. Terjadi gini. di Bang? sana Ditemuinnya gaya di mana? bahasa. Salibnya di mana Bisa bang. ditemuinnya? Di mana ditemuinnya? Begitu. Salibnya ada nggak? Ada nggak salib ditemuin? Saya tanya sama abang nih. Ada Di mana kain ditemuin kafannya salibnya? aja, Bang? ada kain kafan turin abangku. Mana? Mana di mana? Iya, kain kafannya Di mana? aja ada. Di mana? Di Tunjukin. Turin. Kalau kain kafannya Ya. bisa ya, salibnya juga bisa lah Di bang. mana kain kafannya? Itu nggak terbukti bang. Saya sampai cari bang. Penipuan Kain kafannya. dicek pakai C14. Itu palsu, Dicek palsu, palsu penipuan. palsu. Bukan zamannya Yesus. Bukan, udah terbukti bang. Itu udah dipatahkan. Salibnya, kain kafannya mana aslinya? Ayo, coba buktikan. Nggak ada lah, udahlah. Ya. Lu Ini tuh gua ngomong nanya yang apa? nggak ada aja, heran gua. Loh, gua ngomong ada apanya, Pak Dondi? Apa Jadi- adanya? Oh iya. Iya ya, benar juga Jadi- Andre ya. Benar juga Andre. Siapa yang mikul Firaun. pohon? Lu kok Firaun? Yang Tunggu mikul dulu. pohon siapa? Nggak, tunggu dulu. Firaun, zamannya Firaun aja yang di mana notabene Yesus belum ada. Itu aja ada yang namanya kereta Firaun ya. Bukti-bukti. Ini saya bukti
bukti-bukti peninggalan Firaun. Saya iniin, ya kan? Peninggalan Firaun. Nah, ini semua ada semua, ya kan? Bukti-bukti peninggalan Firaun sampai apanya segala macam tuh ada semua, terbukti, ya. Nah, di sini sampai sendalnya Firaun masih ada, nih kayak gini-gini kan nih, maaf. Dan Bukan Nabi bukan Muhammad sendalnya SAW tukang masaknya Firaun itu ya, Dre? bukan. Ah, bukan sendalnya tukang masaknya itu ya? Bukan tuh. Semua terbukti Firaun, ya kan? Nah, sekarang bukti peninggalan Yesus, ya. Yesus. Nanti kita klik-klik di sini nih. Mana dia nih? Ya, katanya ini salibnya Yesus, ya kan? Nah, terus apa namanya 10 barang peninggalan Yesus yang mana nih? Coba. Katanya semuanya itu. Ini, bentar ya. Enggak apa-apa, nanti di sini. Wow, ini YouTube lagi, tunggu ya. Jangan YouTube, berita aja berita. Nah, ini apa namanya? Dipastikan kayak kain kafan ya, kain kafan tadi abang bilang bukti kain kafan Yesus, ya. Dua jam Bukti ini sih. kain. Bisa 2 jam. Langsung aja sih ke intinya. Yang pasti menurut iman saya, kalau abang nggak percaya sebagai kurios abang nggak selamat, itu aja sih. Oh, di mana bang kalimatnya kalau seandainya saya nggak percaya Yesus Tuhan? Roma 10 ayat 9 bang. Coba Hah? dibaca. Roma Apa? 10 ayat 9. Roma 10 Ayat 9. Roma, iya. Ya, Itu ya, perkataan ya. Yesus atau perkataan Paulus, Bang Winanda? Itu Gak perkataan Roma apa-apa, gak apa-apa. Roma 10 dia Ayat pakai 9. kutip Paulus. Sebenarnya kamu itu pengikut Paulus atau Yesus? Bentar ya. Karena saya percaya kitab itu satu kesatuan abangku. Ah, di mana? Sebab jika Enggak, kamu itu mengaku kok dalam ada mulutmu, Allah telah membangkitkan Dengarkan dia. dulu, Dia ini siapa? buat Doni Tanjugan nih. Bacakan abangku. Iya, Sebab- sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia ini siapa, Bang? Dia ini siapa? Iya. Allah telah Jadi, membangkitkan dia nih Di Yesus ayat siapa? yang Bang? lain disebutkan juga tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Pindah lagi. Nama iya. Yesus. Pindah lagi. Iya. Enggak, itu Dia tuh ada siapa? kalimat Allah telah membangkitkan dia tuh Yesus ya, Bang ya? Yesus bang. Tuan. Oh, Nah, iya. Tuhan atau Tuhan, Bang? Tuan bang. Tuan itu kurios kan? Bukan Tuhan ya, oh, berarti di ya? sini ini Bukan. Tuhan, Bang. Ini Tuhan, Bang. Itu di kalimatnya tuh Yesus Tuhan itu. Tuh, Kan bahwa Yesus tahun adalah 1600. Jadi ceritanya saya beri tahun 1617 Melchior Ledecker datang dari Jerman main ke warung. Dia lihat yang punya warung berkata, silakan makan tuan, katanya kepada tukang pikul. Datang tuan tanah, silakan makan tuan, katanya. Heran dia. Sementara bagi iman kita, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, lalu ditambahkan laha tanpa merubah makna, tetap Tuhan, bukan Allah artinya. Oh, jadi Tapi ini dalam Tuhan perkembangan tidak- bahasa di Indonesia, Tuhan tadi menjadi Allah. Jadi yang merujuk di Alkitab itu Tuhan, bukan kealahan. Demikian Oh, abangku. jadi Tuhan. Kalau di sini Tuhan Tuhan, jadinya. kurios, iya. Oh, jadi Tuhan. Jadi bukan Tuhan ya. Jadi bukan Allah ya. Bukan, dia meminta dia dijadikan sebagai Tuhan, sebagai panutan. Iya. Iya, jadi Karena Yesus kan bukan kalau Allah. dia Tuhan berarti kita kerocok-kerocoknya. Iya, Iya, jadi bukan Yesus bukan Allah Allah. untuk syarat keselamatan, menjadikan. Oh, Iya, untuk syarat pokoknya keselamatan kalau- menjadikan dia Tuhan kok. Begitu. Kalau di ayat Roma 10 ayat 9, Yesus bukan Tuhan. Iya, disebutkan dia sebagai itu fundamentalnya abangku. Syarat kalau mau selamat harus menjadikan dia Tuhan, bukan merujuk pada Allah itu, merujuk kepada Ya, jadi- manusia. Yang saya di Roma 10 ayat 9 bahwa Yesus bukan Tuhan jadinya. Iya, Ya. kan itu yang dia minta syarat untuk selamat. Jadikan dia sebagai Ya, jadi- Tuhanmu, bukan sebagai Allah itu. Sebagai Oh, Tuhan jadi manusia itu. bukan Allah ya. Kalau di ayat lain Yesus Allah. Bukan. Nggak ada Yesus. Di ayat lain Nggak ada, Andre, nggak ada. Lu jangan ngada-ngada lu. jadi begini abangku. Jadi begini. Begini, kenapa? Begini, Gimana? untuk syarat selamat
kita harus menjadikan dia Tuhan. Kenapa sih harus dia? Karena dia teladan sempurna melakukan kasih. Karena bukan ritual, bukan simbol-simbol untuk ke tempat kekal, nggak bisa. Emang Tuhan kita boneka, kita gerakan-gerakan Bang. itu selamat? Enggak. Melakukan Bang kasih Fernando lah yang mau membuat kita nanya dong. selamat. Tapi harus ada teladannya. Teladannya Yesus gitu loh, itu maksudnya Bang. Bang Vinandar mau nanya dong. Siap Abang Pudonitan, silakan. Maksudnya Silakan, di Abang. sini Bang Vinandar bilang Yesus Tuhan bukan Tuhan, itu maksudnya disembah atau enggak Bang Tuhan itu Bang? Karena tertulis di sana ada orang datang menyembah dia, jadi tidak salah menyembah dia, Bang. Karena ada itu, ada Bukan. wanita, ada datang. Tapi kalau Bukan, murid-murid disembah marah, prajurit pun Bukan, disembah, bukan. malaikat pun saya bukan Allah. Bukan. Ya apa yang tertulis aja diikutin, Bang. Apa Saya yang tertulis? perbaikin pertanyaan saya Bang ya. Saya perbaikin pertanyaan saya. Bang Vinandar menganggap Yesus Tuhan bukan Tuhan. Itu maksudnya Bang Vinandar menyembah Yesus enggak? Ya. Menyembah Yesus enggak Bang Vinandar? Sebagai yang Maha Ya, Kuasa, yang karena Maha tertulis Esa. di gitu. Alkitab ada orang menyembah dia, saya menyembah dia, Bang. Nggak apa-apa. Nah, Tuhan karena itu tertulis di Tuhan situ itu ada sesembahan orang Bang, ya? menyembah dia. Tuhan itu sesembahan ya Bang? Tuhan itu ya Tuhan, Bang, majikan. Majikan. Sesembahan bukan Bang? Sesembahan. Bisa disembah, bisa tidak, tergantung. Oh. Sesembahan kan teos Allah, Bang, sesembahan. Iya. Berarti Bang Vinandar menyembah Kenapa Yesus kita itu sebagai Tuhan. dia ya? ada orang menyembah dia? Kalau Iya, yang sebagai orang Tuhan. menyembah Yesus itu bahasa Yunaninya apa Bang? Menyembah Yesus, menyembah proskuneo. Iya, proskuneo itu juga kalau orang istilahnya melihat anjing mencium kaki majikannya itu juga pakai proskuneo juga loh Bang. Iya, memang kita seperti anjing kadang-kadang kan dianggap untuk kepada para tuan. Saya Ya nggak bilang iyalah. situ anjing loh. Situ nggak bilang saya nggak Nggak bilang situ apa-apa, anjing Bang. loh. Emang iyalah. Sang ilahi, kita sebagai apapun dianggap ya nggak apa-apa, Bang. Orang dia pemilik hidup kita. Iya. Berarti Kalau Yesus, manusia menganggap kita anjing ya beda. Iya, berarti kalau Yesus, Abang Vinandar menyembah Yesus sebagai yang Maha Pencipta ya Bang ya. Bisa sebagai Tuhan, bisa sebagai Maha Pencipta, tapi karena di situ tertulis sebagai Tuhan ya sebagai Tuhan, Bang. No problem. Simpel Iya, saja. kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri ya Bang ya? Kenapa harus dibangkitkan sama Allah gitu di Roma 10:9 itu? Kenapa? Karena emang sudah tertulis seperti itu. Iya, saya nggak nanya sudah tertulis apa tidak. Yang saya tanya, kalau Yesus itu yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri, Bang? Kenapa harus dibangkitkan sama Allah gitu? Berarti kan Karena Allah dia ini kan sudah Tuhan sebagai- yang lain ya. Karena dia sebagai Tuhan, Bang. Kecuali dia bilang aku sebagai Allah, pasti bangkit sendiri, Bang. Simpel tidak? Oh, berarti ada dua Tuhan ya Bang ya? Ada Allah, ada Tuhan ya Bang ya? Enggak, kan saya anggap sesuai sebagai Tuhan dia, Bang. Makanya Iya. dia tidak mau bangkit sendiri. Itu merujuk kepada Iya. kemanusiaan, Bang. Simpel Kalau tidak? kalau Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa juga Bang ya? Maha Kuasa, Maha Pencipta. Jadi ada Yesus Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Berarti ada berapa Bang yang Maha Kuasa, Maha Pencipta Bang? Enggak, saya tidak sebutkan Yesus Maha Pencipta. Saya sebutkan Tadi saya Yesus tanya adalah sebagai katanya Tuhan. iya. Oh jadi Yesus Enggak bukan ada Maha- Bang tanya. Tidak, Jadi Abang Yesus- hanya mengatakan sebagai Tuhan. Iya, sebagai Tuhan. Tidak ada Abang tanya sebagai pencipta. Enggak ada, Roma. Enggak. Jangan Tadi saya nambahin tanya. abangku. Tadi saya tanya, apa? Abang menyembah Yesus yang sebagai Maha Kuasa, Maha Pencipta enggak? Abang bilang iya. Iya. Sebagai Nah, Tuhan iya juga kan, bisa. berarti Maha Pencipta. Karena tertulis sebagai Tuhan. Ah, ya udah sebagai Iya. Tuhan. Sebagai Tuhan aja sesuai dengan Roma 10:9 Iya. yang merujuk Nah, kepada kemanusiaan. Nah, oke. bukan Allah. Berarti bukan Tuhan Allah, yang ya udah. berarti Tuhan yang dimaksud sama Bang Vinandar itu adalah Tuhan yang apa? Yang Maha Pencipta atau tidak? Tuhan yang dimaksud itu ya Tuhan Tuhan sebagai Tuhan yang menyerahkan nyawanya buat saya. Iya, itu kan Sebagai manusia. Sesembahan kan? Kan Bang Vinandar menyembah Yesus kan sebagai Enak Tuhan kali kan? ketawa abangku ini. Si mualaf di Jadi- sini. Enak kopi kita, Bang. Ya, Jadi, gimana? jadi Yesus itu Maha Kuasa, Maha Pencipta atau bukan, Bang? gimana? Jadi Yesus itu Karena Maha Yesus Kuasa, pernah Maha Pencipta berkata, enggak? aku berkuasa. Ya, dia Maha Kuasa.
Maha Karena pencipta dia bukan, Bang? berkata telah diberikan kuasa kepada aku baik di karena dia berkata di situ tertulis aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, berarti maha kuasa, dia sendiri mengatakannya. Iya, berarti Begitu, maha pencipta Bang. nggak, Bang? Maha Bukan aku pencipta yang nggak dia? membuat. Aku Kak, Maha pencipta nggak dia? karena dia mengatakan seperti itu, maha pencipta dong Bang. Kan dia yang mengatakan, yang penting saya nggak menambah-nambahin abangku. Oke. Yang tertulis Berarti yang Yesus, yang aku kasih tahu. berarti Yesus maha Oke. pencipta ya, Bang ya? Berarti Yesus maha pencipta ya? Nah, iya, karena dia mengatakan telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga Iya. Nah, kepada aku. tadi katanya bukan Terus- maha pencipta. Oke. Tadi barusan Tadi nggak? katanya bukan maha pencipta. Iya, Karena- tadi ngomongnya iya. bukan maha pencipta. Kan itu yang dikejar biar puas. Kan saya digiring ini Loh. supaya dia sebagai Allah, supaya terjadi Nah, yang perdebatan buka nanti. Roma Ya udah 10 ayat ikutin 9 aja gitu siapa, loh Bang? Bangku. Yang Kan, bukan Bang. Roma 10 ayat 9 siapa? Iya. Karena itu fundamental kekristenan abangku. Itu Iya, dulu. berarti gini. Jadi bagi Udah siapa salah. yang melakukan Berarti gini, Bang, kita gini, Bang, tidak gini, Bang. menjadikan dia teladan, tidak masuk kerajaan surga. Iya, Itu loh maksudnya. Saya minta waktu, Harus saya ada minta waktu, teladannya Bang. dulu. Iya, saya minta waktu 1 menit, Siap, Bang. siapa bangku? Jadi, kalau Bang Vinandar Ayo, bilang silakan. Yesus itu adalah maha pencipta, maha kuasa, terus kemudian ada Allah yang juga maha pencipta, maha kuasa, berarti ada Allah yang maha kuasa dan mencipta membangkitkan Yesus yang maha kuasa mencipta gitu, Bang. Oh, abang mengarahkan kealahan. Bisa, dia sendiri bisa itu bang, dia sendiri. Kan abang kan Oh. dibatasi 3 dimensi, sementara saya tidak. Oh, Abang Dia berapa bisa dia dimensi, sendiri Bang? bang. Iya, Bang Vinandar berapa Aku dimensi, Bang? melampaui 3 dimensi bang, karena Allah itu ada di dalam ruang dan waktu, bisa di luar ruang dan waktu. Gitu bang. Abang kan nggak bisa membedakan ini. Karena ketika dia mengatakan akulah dia, abang akan berkata, wah dia ada 2 dong. Karena abang dibatasi 3 dimensi cara berpikir abang. Itu bedanya kita. Dan itu yang terjadi selama ini, konflik paradigma Kristen dan Islam. Gak ketemu di situ. Waduh. Roh mana bisa bang kita hitung? Iyalah, kan sudah disebutkan Allah adalah roh. Oh berarti mau ke sana abang ajak dialognya, mari. Enggak. Nanti dulu, Bang. Dia sendiri pelan-pelan, bang, dia sendiri. Aku berkata dia sendiri. Jadi yang membangkitkan Pelan-pelan, itu Pak dia Sopir. sendiri. Makanya dia katakan, aku berkuasa mengambil nyawaku. Kan dia bilang, Iya. aku berkuasa memberikannya. Dia sendiri bang, bukan 2 Tuhan, Berarti- bukan. Kalau Iya, kita iya, abang iya. arahkan, mari. Iya, sudah cukup. Silakan, sudah. silakan. Iya, Iya. berarti Bang Vinandar mengatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri gitu, Bang ya. Iya, siap. Begitu abangku. Loh, Sama Jadi- ketika aku berkata di depan cermin, kenapa kau pegang Oke. tangannya? Aduh, harusnya kau diam oke. saja tadi. Sama Oke, itu Bang. bang. Oke, Karena Bang. ada kejamakan, ada keesaan dalam diriku. Roh, tubuh, Sudah, dan jiwa. Bang. Jangan khotbah, Bang. Siap. Jangan khotbah. Ya bangku, mau aku khotbah Oke. dirimu biar kuat sebentar lagi bangku. Oke. Tadi Abang bilang, Siap, halo, siap. Abang bisa dengar saya ya. Tadi Ya, Abang lanjut, Bang. bilang, Dengar kok, Bang. Siap, siap bang. tadi Siap, Abang siap. bilang Yesus bukan Allah, begitu kan? Iya, Betul kan? Yesus bukan Allah kan? berdasarkan Terus Roma di 10:9. sini- Halo, Bang, dengerin saya. Iya. Kan abang tanya, Ya. aku jawab dong bang. Atau Iya, abang nanti bilang, dulu aku kan ngomong dulu, pertanyaan abang saya jawab, belum iya, selesai, bilang Bang. dong. Kan pertanyaan Ya, saya siap, belum Bang. selesai. Kenapa nggak Abang dengerin dulu? Lanjut, Kalau Bang. saya lagi bertanya, Abang ngomong, nanti Abang nggak paham pertanyaan saya kayak tadi. Kan tadi Abang Oke. bilang Yesus bukan Allah, oke? Sekarang Di Roma Abang 10 kasih itu saya ya? Roma. Loh, saya belum selesai jawab. Tanya, Abang udah ngomong lagi. Oke, silakan abangku, silakan. Aku diam. Tadi Bang Vinandar bilang Yesus itu bukan Allah. Terus Abang kasih Roma 10 ayat 9. Di sini ada Allah membangkitkan Yesus. Terus Abang bilang Yesus itu maha pencipta juga, Allah juga maha pencipta juga. Terus Abang bilang terakhir berarti Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Berarti kontradiksi dong Bang kalau tadi Abang bilang Yesus bukan Allah. Bisa aku jawab bang? Silakan. Waduh, siap, Jadi siap, untuk siap. syarat keselamatan bang, nggak pernah dia minta aku adalah Allah, pertahankan itu, enggak. Dia selalu mengatakan kurios. Kurios itu merujuk kepada kemanusiaan. Baru pertanyaan kedua harusnya abang tanya, kalau menurut abang siapa dia, esensinya siapa? Nah baru ku jawab, esensinya Allah. Di mana tertulis? Wahyu 21 ayat 7. Aku akan menjadi Allahnya, di situ tertulis Theos. Begitu bang, harus kita pisah. Itu ngutip dari PL Bang. Iya, maksud aku biar jelas. Pertanyaan abang pun kan abang campur-campur, ku jawab juga Bukan. campur-campur.
campur. Bukan. Untuk syarat Saya- keselamatan, Yesus meminta dia sebagai Tuhan. Tuhan merujuk kepada kemanusiaan. Itu jawabannya, Bang. Kalau Ya, pertanyaan berarti kedua, Abang arahkan dia seperti kebanyakan Kristen mempertahankan Allah. Abang harusnya tanya, menurut kamu siapa dia sebenarnya kalau begitu? Di luar Enggak, keselamatan saya- lah misalnya, Abang pisahkan saya, abang giring saya. Saya akan jawab dia Theos. Begitu, Bang. Bukan, abang sendiri yang tunggu giring. tunggu Dre. Iya, iya, iya. Jadi Iya, iya, iya. kalau Bang Vinandar, Ya, kalau ya, Bang ya. Vinandar bilang Yesus adalah Theos, tolong Bang kasih ayatnya Bang, Yesus disebut Theos Bang. Wahyu 21 ayat 7. Balik lagi. Wahyu 21 ayat Gua udah 7. duga. Lihat pasal Gua udah 9. Bang Vinandar, Wahyu 21 ayat 7 itu mengutip dari Wahyu 21 ayat 7 itu mengutip dari Imamat 26 ayat 12 Bang. Apapun alasan Abang itu tertulis demikian, Bang. Dia kan Nih. bicara kepada Yohanes itu, Bang. Nih, Dalam nih Bang. penglihatan. Imamat 12, Baca, Imamat 26 ayat baca lah, 12 nih Bang. Bang. Saya bacain ya. Hmm. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu ngutip Bang dari PL, dari Imamat. Bacalah. Baca Itu Wahyu tadi udah saya 21 ayat bacain. 7. Nih saya bacain ulang ya. Iya, Imamat. tapi itu kan Wahyu bercerita tentang akhir zaman, Bang. Nanti pada Dengerin dulu, Bang. keakhiran zaman ketika Dengerin dia dulu, bentar. datang. Imamat berapa, Pak? Tadi Iya, Bang. tadi Ya, katanya mau silakan, saya silakan, silakan. bacain. Mau dibacain nggak Bang? Imamat berapa? Imamat 26 12. Nah, jadi maksud saya gini loh Bang. Abang mau bicara ketuhanan, kemanusiaan, mau kurios, mau teos, tetapi tadi pernyataan Bang Vinandar itu sudah berkontradiksi sendiri. Di awal-awal Bang Vinandar bilang Yesus itu kurios, Tuhan, bukan Tuhan, dan Yesus bukan Allah gitu. Oke. Tetapi giliran Abang ngasih ayat sendiri, Roma 10 ayat 9, di situ ada Allah membangkitkan Yesus. Yesusnya dibilang Tuhan, katanya terjemahan Tuhannya salah. Tetapi giliran ada Allah membangkitkan Yesus, saya tanya, Yesus itu Maha Pencipta enggak? Iya. Allah itu Maha Pencipta enggak? Iya. Giliran saya bilang, kalau gitu ada dua Maha Pencipta, Abang bilang bukan. Karena Yesus adalah juga Maha Pencipta, jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Berarti sudah kontradiksi dengan pernyataan Bang Nandar bahwa Yesus bukan Allah. Itu aja Bang, tolong diklarifikasi aja. Nggak usah bawa-bawa ke kemanusiaan, Oke. nggak usah bawa-bawa ke ini gitu loh. Jadi Yesus itu Allah atau bukan gitu Iya. Bang? Iya, begini Bang. Jadi kurios itu di mana-mana nggak pernah merujuk itu Allah, Bang. Itu Tuhan, Bang, sebagai manusia. Jadi untuk syarat keselamatan, Sang Ilahi itu meminta bukan jadikan dia Allah, Bang. Paham nggak, Bang? Tapi jadikan dia Tuhan yang merujuk kepada kemanusiaan karena memang dia hadir sebagai manusia. Begitu loh, Bang. Baru pertanyaan kedua Abang pisah. Kalau begitu esensinya siapa dia? Baru kita pisah berdebat di ketuhanan yang kurios atau di Theos. Theos sudah kuberikan ayatnya Wahyu 21 ayat 7. Walaupun Abang berikan itu mengutip dari sana, yang pasti dia mengatakan hal yang sama. Kalau dia berani-berani mengutip itu lalu merujuknya kepada dirinya, berarti siapa dia? Abang yang jawab. Tapi untuk keselamatan ku tekankan lagi, dia meminta dia sebagai Tuhan, Bang, yang merujuk kepada kemanusiaan. Kan bisa udah clear sekali aku menjelaskan, Bang. Jangan Abang gaduh-gaduh seolah-olah aku jadi gaduh-gaduh jadinya. Enggak, Bang, udah jelas itu ku jelaskan, Bang. Untuk syarat keselamatan, dia meminta pengikutnya menjadikan dia Tuhan. Apa sih arti Tuhan? Supaya begini, kalau aku dendam sama Bang Donitan, kalau Tuhan berkata, ampuni dia Bang Finander, saya harus bersikap, siap Tuhan. Artinya dengan dia meminta sebagai Tuhan, kita harus meneladani apa yang dilakukan. Itu maknanya, Bang. Kalau saya telusuri lebih dalam. Kalau kita buat dia sebagai Allah, andai kata dia bikin sebagai Allah, apa bedanya ke Gunung Kawi? Kita kasih sejazen ke dewa-dewa, lalu terjawab, kita tinggalkan dewa itu begitu saja. Enggak lah. Lebih baik dia meminta sebagai Tuhan. Kita teladani dia. Siap, Master, aku akan mengampuni. Tetanggamu nggak ada beras. Kamu mau ngomong Tuhan, kasih beras. Siap, Tuhan. Itu maksudnya, Bang. Meneladani kasihnya, barulah kita nanti Jadi- ke tempat kekekalan. Itu, Tunggu Bang. Dre. Enggak. Sudah Siap. Bang Vinandar, sudah Bang. Ya. Ya, sudah, Bang. Lanjut, Bang. Apalagi?
Tadi pertanyaan saya apa, Bang? Lupa dia. Pertanyaan, iya, abang kan benturkan, saya pisahkan untuk syarat keselamatan. Dia tidak mau sebagai Allah, bang, begitu loh. Saya nanya, tadi pertanyaan saya, abang inget gak pertanyaan saya? Pertanyaan saya inget gak? Apa? Apa? Nah, kan nggak inget kan? Karena abang nggak inget, makanya abang ngelantur. Iya, karena abang juga ngelantur pertanyaannya, jadi Enggak. saya ngelantur juga jadinya. Enggak, saya ngelantur di mana? Udah jelas sekali loh, bang. Saya mencatat loh pernyataan abang loh. Saya mencatat loh pertanyaan. Begini bang, pernyataannya, esensinya apa dia? Ya ilahi teos sudah. Iya, coba. Tapi untuk syarat keselamatan dia tidak pernah minta sebagai teos, paham nggak bang? Itu jelas sekali Saya nggak loh, nanya bang. syarat keselamatan. Saya nggak nanya Untuk syarat keselamatan menjadikan dia Saya Tuhan, nggak itu nanya loh syarat bang. keselamatan. Nah, apa? Saya minta Bang Vinandar ulangi Ah. pertanyaan saya. Ada nggak pertanyaan saya syarat keselamatan? Silakan Bang, ulangin pertanyaan saya. Ingat nggak pertanyaan saya? Nah berarti abang harus pisah. Menurut kamu siapa itu Yesus gitu aja? Enggak. Esensi Yesus apa gitu bang? Enggak, Jelas. tolong diulang aja Apa pertanyaan gimana, saya. Bang? Ingat nggak? Gimana? Coba ingat nggak Bang? Nanti ketika aku bilang nggak ingat, nah itu kan lo blunder. Nanti bang bilang, Nah, oke pulang. makanya. Aku nggak ingat bang. Coba Nggak abang ingat, respon. makanya karena kan Bang, udah bisa karena Bang. kebaca ke situ ya nanti itu. Justru karena Jadi situ nggak kamu, ingat, Bang. makanya situ kemana-mana. Coba tadi saya ada nanya syarat keselamatan nggak Bang? Bukan. Saya tadi nanya syarat Abang keselamatan nggak? campur-campur. Enggak, karena Nah udah kenapa Karena saya harus sampai jelaskan sana-sana? itu, Bang. Itu yang perdebatan Nah, selama makanya ini. Nanti dulu iya makanya saya- harus bang. Sekarang Bang mau Karena dengerin pertanyaan saya orang lagi Kristen nggak? pun salah. Tuhan selalu Enggak, diartikan enggak. dia Allah, enggak Bang. salah itu. Enggak. Tuhan yang di Alkitab itu kurios, itu salah bang. Aku harus menjelaskan itu. Tuhan Oke. mana yang abang mau sekarang? Itu maksud Oke, saya. Kalau sekarang Tuhan saya sebagai mundur syarat sedikit, keselamatan, ya. dia manusia. Itu. Nah, sekarang saya mundur sedikit nih ya, saya Ya, mundur siapa, sedikit Bang? nih. Karena tadi Bang Vinandar bilang bahwa kalau kurios itu tidak mungkin ditujukan untuk Allah, betul kan Bang? Kata kurios, Betul, iya Bang? kata kurios. Pasti dia Betul, ya? dia ke Tuhan, iya. Dengan kata lain, sang ilahi mau dia sebagai Tuhan saja, bukan sebagai Allah. Dipertahankan gitu loh bang. Tidak ada kurios kontradiksi tidak- loh. Tapi Bang, kalau saya cuma pertanyaan nanya- kedua bang tanya siapa esensinya, Bang. baru beda lagi itu konteksnya itu Tuh. loh bang. Tadi saya nanya apa, Jelas Bang sekali loh, Bang. Vinandar Aku jawabnya jelaskan. kemana-mana. Kan Bang Vinandar mengatakan bahwa kurios tidak bisa diatributkan kepada Theos, betul kan Bang? Iya kan mau itu bang benturkan. Ketika ku jawab kurios yang dimaksud adalah sebagai Tuhan, majikan, Gusti. Lalu nanti abang betulkan apakah dia Allah, harusnya satu-satu. Tuhan yang mana yang abang mau minta ini aku jawab. Tuhan sebagai manusia, kurios, atau Tuhan sebagai Theos gitu loh bang. Apa yang abang minta itu dulu. Bang Vinandar ini nggak paham sama pertanyaan saya ya. Kata kurios itu hanya sebagai Jelas sekali manusia. aku jawab bang. Kak Abang nggak bakal bisa jelas Iya, kalau saya jadi- baru mau. Iya Bang Vinandar nggak akan bisa jelas pertanyaan saya kalau saya ngomong baru sebentar Abang udah potong. Cobalah. Ya sudah, silakan, dipakai, silakan, Abang. coba dipakai Ayolah, telinganya ayo. Bang. Udah. Coba Bang. Sabar Pak Doni. Ayo siap. Ya, nah gini. Jadi ada dua masalah di sini. Yang pertama, Bang Vinandar tadi katakan bahwa kata kurios itu hanya untuk manusia, tidak bisa ditujukan kepada Tuhan. Betul ya? Oke. Yang kedua, Bang Vinandar punya pernyataan yang berkontradiksi. Di awal-awal Bang Vinandar bilang Yesus itu bukan Allah. Begitu Bang Vinandar kasih Roma 10 ayat 9, Bang Vinandar mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, itu aja kalau Iya, jangan diputus diklarifikasi. bang. Sebagai syarat Enggak. keselamatan dia sebagai Tuhan. Itu loh maksud Saya aku. cuma nanya gini aja deh Bang. Bukan kubatasi, nggak boleh sih jadi dia Bukan, sang ilahi makanya- jadi kurios, makanya gini, enggak Bang. bang. Kalau Tapi mau paham kata-kata pertanyaan kurios itu orang, merujuk tolong kepada dengerin dulu. ketuhanan. Nah, ayo, Kalau siap, mau paham siap. pertanyaan orang, tolong dengerin dulu. Yesus itu Allah atau bukan? Udah gitu aja dah. Nah, itu baru. Yesus Nah, itu udah, bagi silakan. saya. Nah, itu baru jelas. Yesus itu bagi saya sang ilahi, divine being. Terus Saya nggak nanya dia divine atau enggak. Oke, Yesus itu sang Theos ilahi. atau bukan? Allah Theos, atau bukan? bagi saya dia Theos karena tertulis demikian. Bagi saya Theos. Berarti nah, itu berarti baru Yesus jelas. adalah Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa. Mau apapun sebutannya yang bukan. roh jadi jasmani sudah.
Bukan begitu. Kan Yesus punya sesembahan namanya Bapa nih. Selama dia jadi manusia nih, ya kan? Nah, Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Iya, Bapak itu sendiri, Bang. Oh ya udah, berarti situ oneness udah gitu aja. Atau Jesus only gitu. Enggak bisa. Enggak. Susah kali. Aku juga ikut ketawa. Saya menolak, bukan. Berarti Bang Vinandar itu aliran oneness. Sudah gitu aja. Ternyata bidat ya. Kalau tidak enggak ada tertulis bagaimana? oneness di Alkitab. Kan bidat pada Tidak ada akhirnya tertulis di semua. Alkitab. Abang kan dipengaruhi dogma itu. Saya tidak dipengaruhi nggak itu, nanya. Bang. Saya nggak Lepaskan nanya di dulu Bible dogma ada oneness, istilah Unitarian, oneness atau Sabellian. tidak. Abang akan mengerti saya. Iya, coba. Kita harus Abang oneness melampaui atau itu, Bang. Bang, gini. gimana? Allah itu, Bang, tak bisa dirumuskan dengan rumus apapun, Bang. Allah itu tidak bisa dirumuskan. Tidak Ya, ada terus? rumusan yang sempurna Pak WK. merumuskan sang tak Pak terbatas. WK Tidak ada, noise, Pak Bang. WK. Coba. Begitu, Headsetnya Bang. Pak WK agak noise, Pak WK. Oh, Dicabut lagi nanti tancepin lagi. oh, kayaknya enggak. Noise. Oke, udah. Memang Lanjut, enggak Pak. bagus, Bang. Gadget saya enggak bagus, Pak. Sabar, Pak Enggak WK. bagus ini, Bang. Gadget saya. So, maaf. Sabar, Pak WK. Memang enggak bagus anak ini saya alatnya. Ditarik, cabut, masukkan lagi. Mohon maaf nih bagi teman-teman. Noise kayaknya. Ya, Ah. saya cukup coba ya, Bang. Iya, kalau kayak gini, tapi kecil suaranya, Bang, kalau tanpa heki. Enggak, dengar. Tapi nggak apa-apa sih, saya di lantai 5 ini nggak apa-apa. Ya, lanjut Pak WK. Mau masih dengar aku? Oke, Bang. Oke, nggak pakai headset saya, tapi kecil memang suaranya. Ya, silakan, Abang. Tadi Silakan, silakan Bang Wida. Bang Vinandar tadi mau jelaskan apa tadi? Silakan. Oh, bagi saya tidak ada rumusan yang sempurna merumuskan sang tak terbatas itu. Nggak ada, Bang. Jadi baik Trinitarian, Unitarian, Sabellian sama dengan anak-anak kecil yang buta yang memegang ekor gajah itu ekor lah katanya. Mereka semua benar, tapi ketika satu orang mengatakan gajah harus ekor, gajah harus kuping, di situ salahnya. Nah, saya tidak berpegang pada itu semua, beyond di atas itu. Nah, masa bisa Allah dirumuskan? Tapi kalaupun kau rumuskan karena ada tertulis yang tak kau pahami, cukup buat dirimu. Kan itu yang terjadi. Tapi ketika dipaksakan buat yang lain, saat itulah orang-orang Israel tidak mau percaya Yesus Mesias lagi. Karena sudah jadi pagan. Rumusan itu ketika dipaksakan buat orang lain akan jadi pagan. Masa Allah bisa dirumuskan? Kalaupun dirumuskan, di dirimu saja itu. Bukan dipaksakan. Itu, Bang. Jadi kalau abang sebutkan saya honesto, enggak. Harus melampaui itu dong. Nah kalau Yesus itu pribadinya satu pribadi dengan Bapa atau enggak Bang Yesus itu Bang? Mau apapun abang sebutkan, yang pasti orang Israel pun percaya antropomorfisme, Bang. Mereka percaya sang ilahi menjadi manusia. Mereka percaya itu. Ada Melkisedek, ada 3 orang yang mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Mereka percaya itu, Bang. Mana-mana ya? Yang jadi sebenarnya hanya ada 2, yang rohani dan jasmani. Hanya itu sebenarnya. Enggak, Iya, saya apa itu, nanya Bang? Yesus dan Bapa itu satu pribadi atau 2 pribadi Bang? Yesus dan Bapa itu bagi saya satu pribadi, Bang, satu pribadi. Ya sudah, berarti Abang oneness gitu aja susah bener Bang. Iya, karena abang dipengaruhi dogma Oneses, itu masalahnya. Enggak. Apa itu tertulis di Alkitab? Aku tanya abang. Enggak, Istilah Oneses saya- apapun itu ada tertulis nggak di Alkitab? Nggak ada. Saya nggak cari istilah oneness di Abang dalam dipengaruhi Bible dogma Bang. itu, sekalipun abang tidak percaya. Nah, ini yang terjadi pada penulisan Alkitab, Bang. Kacau jadinya. Karena penulis-penulis Alkitab Sudah tahu dipengaruhi Bible oleh dogma kacau, mereka. kenapa diikutin, Bang? Kacau kan? Kenapa, Bang? Enggak aku ikutin. Karena ada guru saya, Bang. Pak, bahasa aslinya apa ini? Aku tanya kan, Mr. Paujang. Saya tanya dia. Oh, artinya Bang, ini dibuka saya mau interlinear, kasih lihat satu nih, dibuka Bang. manuskripnya. Manuskrip tertuanya coba buka, Pak. Ada, Bang. Jadi kalau ada guru kita aman-aman saja sih, Bang. Bang, saya ada satu ayat nih Bang. Tadi kan Bang Vinandar bilang kurios itu selalu ditujukan kepada manusia Bang ya. Untuk Yesusnya Ini ya. Bang, Lukas 2 ayat 22 nih Bang. Coba dibaca nih. And when were fulfilled the days of the purification of them according to the law of Moses, they brought him to Jerusalem to present to the Lord. Itu pakai kata kirio tuh Bang. Bukan theos tuh.
Iya. Iya, ini ditujukan atau diatributkan untuk Tuhan nih Bang, bukan untuk Yesus nih. Iya, baru saya ingat. Nah, itu terima kasih Tuhan Abang ingatkan. Jadi orang Israel kalau ketemu kata Yehova disebut Tuhan Bang juga. Sang Oh Tuhan. iya. Iya, Adonai kan? Iya loh Bang. Iya, Berarti bisa ke sang ilahi, bisa ke manusia. Gak apa-apa Bang, Iya. pengetahuan itu progres Bang, nggak boleh stagnan Bang. Mana Terima ya, kasih ini? Bang Fernandar sudah diingatkan Bang. Terima kasih Bang Fernandar sudah diingatkan Bang. Terima kasih sudah mengingatkan. Karena memang pengetahuan itu progres, nggak stagnan Bang, berkembang terus Bang. Iya. Jadi Bang, kalau iya makanya Yesus- saya ingat orang Israel kalau ketemu kata Yod-Heh-Vav-Veh, mereka akan selalu berkata Adonai atau Sang Hasem. Adonai Tuhan. Oh jadi bisa buat ilahi. Terima kasih Bang ingatkan. Kan tidak ada yang Iya. salah dengan itu, sederhana toh. Iya, Thank you very iya, much, iya. brother. Terima kasih banyak Bang, sama-sama Bang sudah diingatkan Bang. Ini dapat Bang, dari Bang Oke, Fernando. itu. Ya, Bang, ini udah jam 12 nih. waktu kita ngobrol. Tadi saya mau nanya, cuman Ya, iya tadi saya mau nanya, cuman nggak sempat tadi gara-gara Andre tadi. Saya cuman mau nanya ini nih Bang. apa-apa Bang. Di 2 Samuel 21 Bang ya. 2 Samuel 21 ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ini Goliat Bang ya, menewaskan Goliat ya Bang ya. Saya buka di KJV nih Bang, ayat 19 nih. And there was again a battle in Gob with the Philistines when Elhanan the son of Yare-Oregim a Bethlehemite slew the brother of Goliath. Yang tadi menewaskan Goliat, yang ini kok slew the brother of Goliath ya Bang ya. Ini kira-kira yang salah yang mana Bang? Woi jangan ketawa woi. Apa-apa Bang Pak. terjemahannya? Yang satu menewaskan Goliat, satu lagi apa Bang? Yang satu lagi tadi yang terjemahan baru nih Bang ya. Ini terjemahan Yang baru salah nih. yang mana pertanyaannya Pak? Di sini Elhanan orang Bethlehem itu menewaskan Goliat Bang. Kebaca nggak Bang? Terus Bang? Menewaskan Goliat ya Bang ya. Menewaskan. Nih ya 2 Samuel 21 ayat 19. Elhanan bin Yare-Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat Bang. Betul ya Bang ya? Iya. Mana? Saya buka KJV nih Bang. Saya buka KJV ini. King James Version ayat 19 nih Bang. And there was again a battle in Gob with the Philistine, where Elhanan the son of Yare-Oregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath. Tadi kan menewaskan Goliat Bang. Ini kok menewaskan saudara Goliat Bang. Yang salah yang mana Bang? Oh. Ini sama nih Bang nih, Terjemahannya 2 Samuel bisa seperti 21. itu ya. Kita merujuk kepada tradisi Israel aja Bang. Mereka tak pernah mengatakan yang saudaranya itu. Selalu Daud mengalahkan Goliat. Udah pegang aja itu. Ini bukan Daud Bang, ini Elhanan. Elhanan bukan Daud Bang. Kira Daud. Kalau Daud yang membunuh Goliat itu udah ada di di pasal-pasal berikutnya. Ini yang membunuh Elhanan Bang. Anak Yare-Oregim, orang Bethlehem, yang di bahasa Indonesia membunuh Goliat. Kalau di sini membunuh saudara Goliat. Yang salah yang mana Bang? Pak WK fokus. Saya ulang Bang ya, saya ulang ya. Kita buka nih terjemahan baru dulu nih Bang. Ini terjemahan baru nih. 2 Samuel 21 ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare-Oregim orang Bethlehem itu menewaskan siapa Bang? Menewaskan Goliat. Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sekarang kita buka yang KJV ya Bang ya. Ini KJV nih saya buka nih. KJV.
Sama ya Bang ya, 2 Samuel 21 ayat 19. And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan, the son of Yareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath. Membunuh siapa tuh Bang? Saudara Goliat. Nah, yang salah yang mana Bang? Itu aja. Karena itu terjemahan dua-duanya benar Bang. Karena saya berpegang pada manuskrip. Kalau terjadi seperti itu, berpegang pada manuskrip aja Bang. Masalahnya kalau kritik teks dibalikkan ke Abang blunder juga Bang. Abang juga parah itu. Tapi saya nggak mau masuk ke sana. Enggak, Bahaya, saya cuma Abang nanya, berbeda. Abang bisa jawab atau enggak gitu aja. Iya. Saya berpegang pada teks aslinya Bang. Apa yang tertulis ya itulah yang benar. Begitu aja Bang. Nah, teks Kalau aslinya yang benar yang mana Bang? bahasa. Teks aslinya yang benar Ya, Goliat yang benar apa? ya The teks Brother of aslinya Goliath Bang. Bang? Coba buka, ada kok interline apa bahasa aslinya. Itu Oke. aja pegang apa itu. Oke. Yang diterjemahkan. Nah itu aja kita Oke. pegang. Begitu Sekarang Bang. kita lihat. Sekali. Selama Iya, ya. 10.000 lebih manuskrip dari tulisan aslinya Alkitab. Aman-aman saja kita Bang. No problem. Iya. Terjemahan mah bahasa selalu progres Bang. No problem Iya, tentang ya. itu. Ada apa itu ya buka bahasa aslinya gitu aja sih Bang. Sip sekali ya Bang Doni tadi ini. Tambah kopi 1. Loh, kok tambah kopi 1? Mantap ini main ke Aku studio. bayangkan kita kopdar semua ini. Aduh, kopdar. Iya. Bah, ada Benar Uni itu. pula ini. Benar itu Bah, terjemahannya apa kabar dua-duanya. Uni? Itu, Bang, itu. ini teks Tuh, aslinya nih Bang. Tuh. Ini Ya, teks siap, aslinya Bang. nih. Baca Bang. Ini teks aslinya nih. Di sini ada nggak The Brother of Goliath? Abang baca lah itu enggak kecil-kecil itu terjemahan di bawah di bahasa Ibrani itu. And there was again war at Gob with the Philistines, and killed where Elhanan, sons of Yareoregim, in the Bethlehemites, the Gittite Goliath. Mana the brother of Goliath nih Bang? Gibet apa dia apa? The Gittite itu artinya orang Git, Apa tulis? orang Gad. Hagiti namanya. Orang Gad, and the shaft of whose spears like a beam of weaver. Di sini yang dibunuh siapa Bang? Yang dibunuh siapa di sini? Gak terlalu ku dengar apa terjemahannya Bang di situ. Iya, yang dibunuh siapa itu? Ada tulisannya tuh Goliat tuh. Yang dibunuh siapa Bang? Goliat atau saudara laki-laki Goliat? Goliat itu apa tulisannya itu? Ini Goliat nih. Kebaca nggak nih? Di Kita yang Ya. sebelahnya itu apa? Ketutup Bang, ketutup. Sebelahnya itu the Gittite. Gittite itu artinya orang Gad. Kebaca nggak Bang? Yang dibunuh siapa? Kalau itu tertulis ya itulah Bang. Goliat ya Bang ya? Ya itulah yang tertulis itu yang terjemahkannya itu. Nah, berarti di sini ada yang namanya Elhanan, ya kan? Membunuh Goliat Bang ya. Nah, sekarang coba kita cari sebenarnya siapa yang dibunuh oleh Elhanan ini Bang. Kita buka di 1 Tawarikh 20 ayat 5. 1 Tawarikh 20. 1 Tawarikh 20 ayat 5. Nah, ini Bang, the sons. Sorry. Oh, 1 Tawarikh 20 ayat 5. Nah, ini Bang, baca Bang. And there was again war with the Philistines, and kill Elhanan ya Bang ya, sama ya berarti ya. Sons of Yair. Ini Bang, ada Lahmi, the brother of Goliath Bang. Jadi yang dibunuh itu Lahmi. Goliat satu saudaranya Goliat gitu. Iya, Lahmi di sini ada namanya nih Lahmi, the brother of Goliath. Jadi yang salah yang mana Bang?
Kan Nggak abang ada minta yang teks salah di situ, aslinya. Bang. Itu bisa itu, guys. Iya, nggak ada yang salah, Bang. Begini, Bang. Membunuh Iya, si iya. Udin. Udin mewakili keluarga saya. Membunuh anaknya si Udin. Bisa saja seperti itu terjadi, Bang. Loh, beda toh. Sama toh Lami Iya, sama Bang. Goliat sama toh bang. Ada perwakilan, iya. Kadang-kadang seperti itu karena di Alkitab itu ada gaya bahasa, ada personifikasi, Asumsi nggak ada bahaya, seterusnya, tak? Bang. Iya, Bang. nggak selalu bahaya, Bang. Bang, di sini kan ada namanya Lami, The Brother of Goliath nih bang. Ya bang ya. Iya, Ya kan? aku bilang tadi kalau kritik teks Oke. dibandingkan ke abang blunder juga. Sekarang Cuma saya nggak mau. 2 Biar aja Samuel. kita, biar netizen mendengar Alkitab, nggak apa-apa. Iya, sekarang 2 Samuel Dibandingkan 21 teks, misalnya ke Quran ayat itu 19. berantakan, Bang. Iya. Di sini ada nggak bang The Brother of Goliath atau namanya Lami itu bang? Nggak ada ya bang ya? Gak lebih baik abang bertanya tentang Yesus tadi, abang kejar. Kenapa abang Apa? nggak mau beragama tapi percaya Yesus? Itu aja bang kejar ke saya. Saya nggak mau beragama, maksudnya gimana? Iya, karena agama adalah sekumpulan ritual dan simbol, dan itu produk kebudayaan. Orang-orang pagan Nggak. itu beragama. Tuhan Nggak. tak mungkin buat Bang, agama. bang pagan itu apa sih bang? Udah nyebut pagan seru nih, seru. Pagan itu apa sih Nah, bang? seru bang. Seru sekali, benar. Ya, pagan itu apa bang? Bagi saya bang, agama kan ditanya. Pagan. Iya, pagan bang, bahasa Inggrisnya. Iya, artinya apa itu pagan itu apa? Pagan itu apa? Penyembah berhala. Berhala. Penyembah berhala bukan Apodacara bang? Apodasara iya, pagan Oh, juga sama kalau- dengan itu. kalau Makanya pagan orang apa pagan? Apodasara juga. Pagan itu apa pagan? PBM itu. Ya, tinggal dicari lah bang. Bagi saya pagan itu penyembah berhala udah. Oh. Abang ini kalau nggak tahu kok susah amat ya bilang nggak tahu ya. PBM. Apa be? Pagan itu artinya yang menyembah dewa-dewa bang, yang percaya bahwa dewa itu bisa jadi manusia, dewa itu bisa menghamili manusia punya anak disebut setengah manusia setengah dewa. Kemudian yang mereka mereka beranggapan bahwa mereka bisa selamat hanya dengan tumpahnya darah manusia. Nah itu pagan bang. Atau kalau di dalam Yunani itu yang disebut dengan dewa-dewa, ada dewa Zeus, nanti celamitan ngambilin perempuan bernama Danai, punya anak namanya Perseus, nanti menghamili perempuan yang lain, punya anak namanya Hercules, nanti menghamili dewa yang lain, punya anak perempuan namanya Helen. Nah itu adalah sistem kepercayaan dewa-dewa yang disebut dengan pagan bang. Iya. Ya, Ini tema Makanya pagan berarti itu namanya si Andre ini itu sebenarnya. awalnya dari Babilonia bang, dicirikan dengan bulan bintang. Makanya misalnya Hindu di kepalanya ada bulan dan bintang. Ada sabitnya menyerupai tulisan apa. Nah seperti itu. Karena memang agama itu berasal dari Babilonia, Babel. Karena Saya nggak agama bicara. bagi saya adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol. Dan mereka yang melakukannya menyangka beribadah buat Allah. Sementara Allah sejati tak mungkin buat agama. Tak mungkin, Bang, saya nggak- karena agama saya adalah belum- produk kebudayaan. Nah begitu. Saya belum- Makanya saya tak beragama bang, tapi bertuan. Saya belum sampai agama loh bang, saya masih ngomongin pagan loh. Iya terlalu jauh muter-muter bang, karena aku percaya abang beragama. Padahal dia Sementara yang muter. kekristenan sejati bukan agama, itu loh Kok bang. saya bedanya. muter-muter ya? Tadi abang yang muter-muter. Kita Iya mendengar bang, dulu, Nah, Bang. memang kekristenan bukan agama bangku. The true Christianity bukan Enggak, agama, saya nggak benar itu nanya. bang. Mana Bang, pernah saya nggak nanya. menyuruh Saya nggak kaum nanya dan Kristen itu simbol-simbol. agama Dia atau hanya bukan, mengajarkan Bang. kasih. The way of life Bang. bukan agama bang. Bang, saya nggak nanya Kristen itu agama Makanya atau saya tak bukan. bergereja. Kan kita lagi ngomongin pagan ini sekarang. Iya. Berarti Helenisme itu pagan bukan bang? Iya. Helenisme itu pagan bukan bang? Iya, ada unsur pastilah ada unsur pagan di sana. Orang beragama sudah pasti pagan, Bang. Iya. Bukan. Saya nggak nanya agama itu pagan atau bukan. Kalau Helenisme yang dibawa oleh Yunani kuno itu pagan atau bukan bang?
Ya pastilah ada pagan di situ, Oh, Bang. oke. Nah, gitu, Bang. Nah, gini sekarang saya punya Bible nih, Bang. Oh. Saya punya Bible nih, namanya apa nih, Bang? New American Bible. Ya. Saint Joseph besok Personal Size Edition. Enak aja. The New American Bible Revised Edition. Kebaca, Bang, ya? Ya. Saya buka nih, baca, Bang. baca. Ini namanya John 1:1 nih, Bang. John chapter 1 verse 1. In the beginning was Ya, the itu maksud word. aku, Bang. Netizen menanti to the point aja kayak saya. Netizen iya, bosan nih. menanti muter-muter, Ya ternyata udah ini itu yang lagi dibacain, tunggu dimaksud. dulu, tenang dulu. Itu aja, Orang ini langsung lagi aja. Abang bacain. beragama, saya tak beragama. Itu aja Pakai kita data. bahas di situ. Begitu. Iya, Bang. kan ada bukti, ada data, bukti Kan data. tadi saya nanya. Dengerin dulu. Kan Bang. tadi saya nanya. Kan tadi saya nanya, Helenisme itu pagan atau bukan? Abang bilang pastilah pagan gitu kan. Ini saya bukain Bible. John 1:1 dari Bible ini, New American Bible, saya bacain. John 1:1 bunyinya apa? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini ada footnote-nya nih, Bang. Kebaca nggak tuh, Bang? Buram. Nah, pelan-pelan. Ini kebaca pelan-pelan. nggak? Nah, ada. Baca. Apa tuh, Bang? Baca. Hellenistic. Buram lagi, jangan dideketin. Hellenistic Yang- philosophy. Hellenistic. Jangan dideketin. Buram. Astaga. Kebaca nggak tuh? Hellenistic philosophy. Ini yang ngomong ini ya, Bang, ya. Bu. Filosofi. Yang bilang ini loh, Bang, bukan saya loh, Bang. Oh, berarti pagan juga ini. Nggak bahaya dah. Lu jangan nanya begitu dong, Mar. Jangan sadis lo, Umar. Jangan begitu nggak baik. Begitu Tahu. Jangan. Masih banyak, Bang. Masih banyak Bang, di dalam definisi Bible itu. Helenisme apa sih, Bang? Hari Menurut gini Abang, definisi pagan. Helenisme apa, Bang? Kan tadi saya udah Definisikan jelas. dulu apa Helenisme. Helenisme itu adalah sistem kepercayaan orang yang mempercayai dewa-dewa, Bang. Yang tadi saya jelasin, ada dewa Zeus, ada dewa Helen, ada Hercules, ada Perseus. Mempercayai dewa-dewa, tetapi dari semua dewa itu, dewa yang paling tinggi adalah Zeus. Zeus sebagai dewa paling tinggi, dia bisa menghamili siapa saja, perempuan ya maksudnya, mau menghamili dewa, mau menghamili manusia, punya anak gitu. Itu adalah Sudah sampai ke tanah Arab, masa sana juga ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, paling tinggi Al-Lata. sama. Berarti Itu juga ikutin pagan, Bang. Helenisme dong. Iya, itu juga pagan, Bang. Iya, berarti Itu juga abang udah pagan. sana, ya, oke. Iya. Yang di sekeliling Berarti pagan. Ka'bah itu juga pagan itu. Itu oleh-oleh souvenir, Bang, dari Syam itu. Iya. Ya. Ada yang mau dibantah, Bang? John 1:1 Helenisme? Silakan Bang Vinandar dibantah. Kenapa gue yang digedein? Tidak ada yang mau Oh, kubantah dia sih. digedein. Yang aku mau tekankan saja, abang beragama, saya tak beragama, itu saja. Abang beriman Mungkin. lewat agama, saya tak beriman lewat agama, itu saja sih Ya. bedanya. Ya, itu bedanya berarti definisi agama Dan buat saya dan Bang Vinandar berbeda. saya percaya gitu agama aja. produk kebudayaan. Produk kebudayaan tertentu ada paganisme di dalam. Ini Itu minta menurut saya. dibuat rem Saya sama percaya orang Tuhan ini. sejati tak mungkin buat agama. Bang Vinandar, kalau Bang Vinandar punya sistem kepercayaan, kalau Bang Vinandar punya sistem kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap sebagai ilahi dan yang Bang Vinandar lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sistem kepercayaan itu namanya Bang Vinandar sedang beragama. Enggak, Bang. Nah, Beragama tak bisa lepas dari ritual dan simbol. Saya tak berritual dan simbol. Abang kan wajib berritual untuk mencapai kekekalan. Saya nggak wajib berritual. Kekekalan. Saya Bang, nggak ada itu. Tapi Kita saya buka- wajib. kita Kalau buka tetangga KBBI saya nggak aja. ada beras, Iya, saya beli kita beras. buka. Ponakan saya robek sepatunya, saya belikan. Itu action of love. Action of love bukan ritual, abangku. Bang Tindakan bacain aja nih hati. Bang. Ini ada KBBI ini, baca Itu. aja nih. Agama atau apa Bang? Silakan bacain Bang.
Ada yang mau bacain? Agak kecil bang, agak Ya, kecil sini, dan sini. kabur. Bacakan lah Sini bang. gua bacaan. Sini gua bacaan. Ah, tunggu.